yang sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam riwayatnya, dalam riwayat hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in ishtu an qabil la asuman at-tasu'a. Jika aku masih ada di tahun yang akan datang, maka saya akan berusaha berpuasa pada tanggal 9. Nggih, marak makin niki tanggal 9 Muharram nggih, yang yakin banyak di antara pelunggu sami yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah pelunggu sami dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari besok tentu hari yang sangat-sangat istimewa, yang tidak asing lagi bagi tiap pelunggu sami, yaitu hari Asyura. Itu salah satu di antara hari yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat, para ulama, dan termasuk guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh selalu menghidupkan hari Asyura dengan pengajian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan kemuliaan hari Asyura, wikan pelunggu sami. Apa yang harus kita laksanakan? Tentu pertama adalah puasa. Puasa hari Asyura itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu adalah menjadi puasa wajib. Wajib puasa Asyura laik. Ya, kemudian setelah bulan Ramadan wajib berpuasa, maka berubahlah yang wajib itu menjadi sunnah. Kemudian di antara amalan yang penting adalah at-tausi'ah 'alal iyal, bermurah, dermawan, bersedekah, ya terutama kepada keluarga kita sendiri. Ya, tausi'ah 'alal iyal ni ke lamar marak bahasa mangkin rombok anggaran belanja nggih. Ya, adin bagusan napiaran makanan, ya hari itu membahagiakan keluarga intinya. Di Mekah Al-Mukarramah dulu ketika masih di Madrasah Saulatiyah, guru kita Maulana Syekh Majid Said rahmatullah, setiap tanggal 10 Muharram beliau menaruh makanan di ruangan paling bawah madrasah ni ke, atau baut terkena napi ke teras lah, ruangan paling bawah, atau lamun hotel ni ke lobby lah. Ya, ruangan paling bawah yang dekat gerbang. Beliau menaruh meja panjang dan diisi dengan makanan. Diisi dengan roti-roti sebagus-bagus ni ke, dengan minuman-minuman yang dijual di toko-toko ni ke. Ya, begitu pulang atau selesai belajar, selesai solat zuhur, semua belajar saulatiyah disuruh mengambil dan membawa pulang. Jaya cara beliau ni ke. Jadi setiap 10 Muharram yang perhatikan seperti itu. Jadi loe tolong roti bagus-bagus ni ke, dengan minuman yang bagus-bagus. Yang perhatikan apa tujuan beliau? Oh, ternyata beliau ingin mengamalkan hadis tausi'ah 'alal iyal itu. Itu orang yang pemurah di 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rezekinya di tahun itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, bersedekah hari itu. Ya, hari Saleh Ma'aruf sangat istimewa nilai sedekah kita. Ternyata itu akan membuka pintu rezeki kita 1 tahun dan Allah luaskan. Ya, wasa'allahu alaihi fi tilkas sana. Ya, barang siapa yang pemurah pada tanggal 10 Muharram, maka pasti Allah akan pemurah bagi dirinya. Allah tetap pemurah, maksudnya Allah akan membuka pintu rezeki bagi dia pada tahun tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah makin niki dan pelunggu sami berada di hari yang mulia. Besok juga hari yang sangat mulia, sangat mulia. Mudah-mudahan
kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, terutama berpuasa, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, hari-hari niki tentu kita maklumi bahwa niki hari libur di semua sekolah. Dari tingkat TK, PAUD, SD, MI, MTS dan seterusnya. Ya, oleh karena itu dari pengurus Majelis Dakwah Hamzah Wadi II mengharap dan menghimbau dari seluruh jamaah untuk mari kita sama-sama ramaikan majelis niki. Sekalipun hari libur sekolah, insyaallah majelis dakwah tidak libur. Adin sama malaikat dendek libur catat pahala tendah soal lamun taplugo sami libur hadir, maka malaikat juga libur dak hadir di sini niki mami Tuan Guru Abdul Muhya Abidin tidak hadir di sini, taplugo sami tidak hadir, apalagi kemudian Maulana PB tidak hadir, malaikat ndek insono hadirin dah napian catat si malaikat. Masa nak catat hari ini majelis dakwah kosong, ndak ndek ini tulis sekena mak ni ke Nah, oleh karena itu jamaah tamu rahimakumullah, dari pengurus majelis dakwah menghimbau dan mengajak seluruh jamaah, ya baik ni ke Bapak napiarang para asatiz dari jamaah Hizbullah, mohon dari jamaah Hizbullah, posko-posko Hizbullah baik yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah dan juga Lombok Timur, mari arahkan jamaah ke majelis dakwah setiap hari Rabu. Begitu pula ibu-ibu muslimat, ibu muslimat yang ada di Kota Mataram, yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, mari kita saling ajak ke majelis dakwah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita membahu-membahu dalam kebaikan. Karena yang paling afdal itu adalah hidup berjamaah dalam ibadah. Kan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang hidup berjamaah. Jamaah Islamian ada dalam satu hadis qudsi. Niki bejari hadiah dari Allah sudah cukup menjadi barakah majelis itu. Nabi manik Allah, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajabat, wajib mendapatkan kasih sayangku, kecintaanku, wajib aku cintai. Ya, lagu bagi Allah kan tidak ada yang wajib. Artinya sudah sangat berhak dia mendapatkan kecintaanku. Siapa mereka? Orang-orang yang duduk di satu majelis semata-mata karena diriku. Marane ke daplugu saya makin hadir untuk apa di sini? Mengharap ampunan Allah, rahmat Allah, barakah Allah. Dengan sebab kita hadir. Andin nikah beta mau mahabbatullah, kecintaan Allah sudah cukup. Andin dek narak hal lain cukup, Allah cinta kepada kita sudah luar biasa. Lakukan tidak hanya itu, Allah setelah cinta kepada hambanya banyak sekali yang akan Allah berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, nah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli majlis dulu, ya siapa ahli majlis dulu? Ya para ulama. Ya tentunya di majelis kita ini perintis utamanya adalah al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh, yang selalu mengajak jamaah untuk duduk karena Allah lillahi ta'ala. Itu sudah mendapatkan mahabbatullah. Nah, mahabbatullah yang Allah berikan kepada beliau dengan seluruh murid dan jamaah pada saat itu, dengan kita duduk di majelis ini insya Allah akan bersambung. Itu yang kita harapkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sekalian yang saya hormati dan muliakan, lalu apa yang kita harapkan lewat majelis-majelis yang kita hadiri seperti ini? Ya, di antaranya adalah doa, doa niki. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Karena doa niki dari lisan siapa Allah akan kabulkan, itu rahasia Allah juga. Ya, tanda orang Waalaikumsalam. Okay. Okay. Templo Gosami hadir di majelis niki, satu di antaranya adalah kita mengharapkan doa dari guru-guru kita seperti beliau-beliau niki, dari seluruh jamaah. Kenapa? Karena doa itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu mengharapkan doa dari orang lain itu tanda tawadhu, tanda merendah. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dulu beliau praktikkan pada dirinya dan beliau pesankan kepada para sahabat. Ketika Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu melaksanakan ibadah haji, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, jangan lupakan kami dalam doamu. Asyrikna fi du'aika, ikut sertakan kami dalam semua doa-doamu. Bayangkan Nabi, saya juluk Nabi kan, doanya sudah jelas. Beliau adalah mujabud da'wah, orang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada doa Nabi yang tidak dikabulkan, Nabi jelaskan. Tapi yang tidak beliau jelaskan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Bayangkan sekelas Rasulullah SAW tetap minta doa kepada Sayyiduna Umar. Masya Allah. Lalu yang kedua, baginda Rasulullah SAW, salah satu pesan beliau kepada Sayyiduna Ali dan Sayyidina Umar adalah, jika engkau menemukan seseorang nanti namanya Uwais Al-Qarani, minta doa pada dia, minta istighfar kepadanya. Bayangkan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar orang yang sangat istimewa, kelebihan-kelebihannya luar biasa. Rasulullah SAW sering memanggil Sayyidina Umar dengan kalimat ya natiqam bis-shawab, wahai orang yang selalu berkata tepat. Bagaimana bukti ketepatan ucapan Sayyidina Umar? Ucapan Sayyidina Umar dijawab oleh Quran. Bayangkan ayat tahrim al-khamr, ayat yang menunjukkan haramnya khamr itu dengan sebab doanya Sayyidina Umar. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya Allah, jelaskan kepada kami dengan penjelasan yang jelas, yang cukup tentang khamr. Turun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang khamr, tapi masih belum pada titik poin hukumnya. Sayyidina Umar belum puas. Turun ayat Al-Quran kedua sampai innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab azlam, innamal khamru wal maisir wal ansab ajal azlam rijsum min amali syaitan. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memponis bahwa khamr itu adalah rijis, haram, dan harus fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Termasuk ayat jilbab juga Sayyidina Umar yang punya ucapan. Ya, itulah sebabnya ada istilah ulama namanya muwafaqat. Muwafaqat itu adalah
ucapan sahabah yang dijawab oleh Al-Quran. Yang paling banyak muwafaqatnya adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sekelas beliau diperintah oleh Nabi minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Begitu pula Sayyidina Ali. Akhirnya beliau selalu berusaha di mana akan menjumpai Uwais Al-Qarani. Setiap jamaah haji beliau selalu mencari siapa yang dari Yaman. Kenalkah kalian Uwais Al-Qarani? Setiap tahun, oh enggak kenal. Setelah sekian tahun baru entebada, okay? Oh Uwais Al-Qarani ada di sana sekarang, dia datang berhaji. Ya, pergilah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali mencari Uwais Al-Qarani sampai beliau minta doa. Bayangkan Sayyidina Uwais Al-Qarani ini kisah ini bukan sahabah. Beliau hidup di masa Nabi, cuma tidak sempat datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Kenapa? Karena sibuk dengan ibunya. Qaran ini ada satu kabilah yang ada di Yaman. Lamun terseruan penampilan Uwais Al-Qarani ini masya Allah, darat dengan percaya miskin, pokok luar biasa, pakaian arak sekik, arak sekik pakaian. Sayyidina Umar menawarkan pakaian, ini saya kasih kamu pakaian, kasih kamu sanggup hidup. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Uwais Al-Qarani, oh tidak, cukup sudah satu pakaian saya. Karena kalau dua, kalau tiga, beh umur si kemupuk laununin ki. Ya, beh kado mupuk, kado lepit, kado jelo, cukup sudah satu. Itu kata Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dan sudah pertemuan itu pertemuan terakhir. Ya, yang kita garis bawah ini ki, Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarani, bukan sahabat. Ya, ki. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, seperti itu orang-orang dahulu cari doa. Kemudian ada satu kisah orang soleh, kalau tidak salah di Masjidil Haram, yang kita lupa tempatnya. Ada satu orang duduk sedang baca Quran, sedang zikir, sedang beribadah, iktikaf di masjid dan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Ketika ya sudah mendekati maghrib lah kurang lebih, lagu ndek pasal maghribnya mungkin kira-kira jam 5 atau setengah 6. Ketika orang ini sedang berdoa, arah lewat ya di masjid membawa air zam-zam. Ya, di Masjidil Haram dulu ada memang orang yang membagi air zam-zam, lewat bawa zam-zam dan memberikan orang minum. Lamun makin kan harus betan diri. Ada masa ada yang tukang bagi air zam-zam le. Nggih. Apa maksud? Gratis. Oh nggih, nggih, gratis, nggih. Nggih, arak dengan bagi zam-zam kado lumur langsung nggih. Ya, orang yang bagi air zam-zam ini ternyata sambil berdoa mengatakan ghafarallahu liman yashrab, ghafarallahu liman yashrab, ghafarallahu liman yashrab. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang akan minum ini. Saya ingin mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Siapa yang minum mudah-mudahan diampuni. Terus dia berdoa. Ternyata orang yang sedang duduk berpuasa jam kurang kira-kira jam 5 lebih, sudah jam setengah 6 mendekati maghrib, langsung mengatakan, mari saya minum. Terus dia minum. Langsung dia minum. Ditanya oleh orang sebelahnya, yuh kan sida puasa nih, kan sida puasa, kenapa anda minum? Apa kata orang ini? Saya mengharapkan doanya. Mudah-mudahan dengan saya minum saya masuk dalam doanya. Ya, ini namanya orang berharap pada rahmat Allah, bukan semata-mata berpegang atau menyandarkan diri pada amalnya sendiri. Ya, nggih jarin nginam nani kebanyakan, masya Allah. Ya lagu niki lamun narak puasa misal dendek no hamalan lalu niki nggih
laun beh nginam nggih. Ya, niki jadi contoh bahwa orang ternyata sangat butuh kepada doa. Ya, siapa tahu lisan orang itu dikabulkan oleh Allah. Ya nggih. Jadi salah satu yang kita harapkan di majelis dakwah niki doa. Masya Allah nggih, kumpulnya guru-guru kita. Kalau kita undang beliau niki kan begak susah niki nggih. PT jelo, PT jam, PT waktu, tapi Rabu, Masya Allah PB hadir, kemudian Khatib Am beliau ini hadir sebagai wakil umuna hadir di sini, selalu membawa salamnya umuna beliau niki, di mana-mana. Itu sudah luar biasa. Berarti lisan umuna yang beliau sampaikan itu, niat umuna yang beliau sampaikan. Kemudian guru kita Abah Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri, beliau hadir, Masya Allah. Nah, jadi doa-doa beliau ini yang luar biasa sungguhnya. Doa beliau ini, bayangkan orang soleh seperti tadi sedang beribadah tetap mengharapkan doa orang yang membagi air. Ya, nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata itu yang istimewa, berharap doa, mengharapkan doa itu istimewa, itu alamat tawadhu'ul qalb, yaitu hati yang merendah selalu berharap doa kepada orang lain. Coba Al-Imam Syafi'i apa kata beliau? Uhibbus salihin walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Aku cinta sekali sama orang-orang soleh sekalipun aku tidak sama dengan mereka. Ini kan tawadhu'nya Imam Syafi'i. Makanya beliau juga selalu minta doa. Ya, di Mesir katanya beliau itu selalu pergi minta doa ke As-Sayyidah Nafisah. Ya, satu di antara keturunan baginda Rasulullah SAW di Mesir namanya Sayyidah Nafisah. Minta doa, dari para ulama-ulama selalu minta doa. Nah, kenapa? Karena dapur gusami niki yang kita harapkan apa? Dalam doa Nabi kan doa ni ke Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Ya Allah, ampunanmu lebih luas, lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka, dan rahmatmu arja indi min amali, lebih diharapkan, lebih aku harapkan dari amalku sendiri. Pada Rabu yang lalu guru kita Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri menjelaskan bahwa kita berharap masuk surga dengan birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Ya memang mereka lamun amal ibadat ni Masya Allah tetap kita kerjakan. Lagu ketika dikoreksi mungkin lah loe kekurangan-kekurangan, maka dua hal itu, ampunan Allah dan rahmat Allah, besar sekali kita harapkan turunnya di majelis ilmu seperti ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pengajian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram